Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Medisatwa Vet Care. Dan di kesempatan kali ini kami ditemani oleh Ateng. Oke, di kesempatan kali ini kami ingin sedikit berbagi mengenai tingkah cat parents yang kurang bijak. Dan di tayangan kali ini kami beri judul tingkah cat parents yang kurang bijak bagian pertama. Nah, kemungkinan nanti akan ada bagian-bagian berikutnya atau selanjutnya. Karena kami sering menemukan kelakuan ya atau tingkah, mungkin lebih sopannya tingkah cat parents yang terbilang kurang bijak dalam memelihara kucingnya. Oke, yuk simak tayangan kali ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi rekan-rekan cat parents semuanya untuk lebih bijak memperlakukan anabulnya di rumah. Oke, ceritanya begini. Pada suatu waktu terdapatlah seorang cat parents yang merupakan calon klien di Medisatwa yang tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan WhatsApp. Garis besar isi pesan WhatsApp tersebut adalah cat parent tersebut mengeluhkan kucingnya mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya dan merupakan kondisi yang sakit. Di antaranya adalah lemas, sudah beberapa hari ini lemas, kemudian sudah tidak ada nafsu makan, ada muntah beberapa kali dalam hari tersebut, dan kemudian saat kami tanyakan apakah ada kencing atau tidak, pemilik mengatakan melalui pesan tersebut bahwa tidak ada kencing sama sekali, tidak ada kencing dan tidak ada pup sama sekali di litter boxnya. Oke, kondisi ini merupakan salah satu kondisi emergency atau kondisi yang bisa dibilang darurat, dan harus saat itu juga pemilik harus membawa kucingnya ke dokter hewan. Dan melalui pesan tersebut mungkin dugaannya ke arah FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease atau FUS atau Feline Lower Urinary Syndrome. Dan kami melalui pesan WA tersebut tidak dapat memberikan diagnosa langsung sebelum pemiliknya membawa ke kami atau ke dokter hewan lain. Nah, karena diagnosa diperoleh melalui pemeriksaan fisik di atas meja periksa oleh dokter hewan dan juga pemeriksaan laboratoris jika diperlukan. Karena kondisi kucingnya merupakan kondisi yang bisa dibilang darurat atau emergency, maka kami menyarankan cat parents tersebut untuk segera membawanya ke dokter hewan, baik itu dokter hewan terdekat atau ke tempat kami di Medisatwa Vet Care. Dan kami tunggu sampai beberapa jam kemudian, karena waktu itu jam sudah menunjukkan waktunya kami tutup, dan kami berikan kesempatan untuk pemilik membawanya ke Medisatwa. Dan kemudian waktu menunjukkan setengah jam, pemilik tidak kunjung datang. 1 jam tidak kunjung datang, 1,5 jam tidak kunjung datang, dan bahkan hampir 2 jam tidak ada kabar dari pemilik tersebut atau cat owner tersebut. Dan akhirnya kami tutup. Anggapan kami, si cat parents tersebut sudah membawa kucingnya ke dokter hewan terdekat, dan itu harapan kami ya, mudah-mudahan, karena kasus itu merupakan kasus darurat atau emergency yang saat itu juga harus dilakukan tindakan. Oke, sampai tengah malam kami tunggu, tidak ada kedatangan pemilik, tidak ada kabar juga melalui pesan WA. Dan kemudian sudah kami anggap sudah clear, mudah-mudahan sudah dibawa ke dokter hewan terdekat. Lalu berselang 2 hari
pemilik kucing tersebut, pemilik kucing yang nge-WA tersebut atau cat parents yang nge-WA sebelumnya atau 2 hari sebelumnya datang dengan membawa kucing yang dimaksudkan lemas di 2 hari sebelumnya dengan digendong, dan terlihat kucingnya itu sangat-sangat lemas, dan akhirnya kami persilahkan untuk masuk ke ruang periksa dan meletakkan kucingnya di meja periksa. Maka kami lakukan pemeriksaan dan ternyata si kucing memang menderita FLUTD atau FUS. Dan kemungkinan kondisi sampai malam tersebut adalah 3-4 hari kucingnya menderita FLUTD atau FUS dengan gejala yang sama sekali tidak bisa kencing. Dan mirisnya, ternyata si pemilik kucing tersebut tidak membawanya ke dokter hewan yang lain pada 2 hari sebelumnya, bahkan sampai malam kedatangan di Medisatwa itu sama sekali belum ke dokter hewan. Katanya hanya memberikan air kelapa hijau seperti saran kenalan-kenalannya yang ada di medsos. Wow, ini sungguh-sungguh miris. Air kelapa hijau bukan obat dan bukan obat untuk penyakit apapun. Dan malam itu pun kucing yang dibawa sebenarnya sudah mati ya sebelum diletakkan di meja periksa. Oke, kenapa kucing mati? Kucing tersebut mati pada kasus FLUTD ketika sama sekali tidak bisa kencing, sama sekali tidak ada kencing yang keluar. Nah, zat yang ada di dalam kencing yang tertahan ya, yang tidak bisa dikeluarkan, kencing yang tidak keluar, itu akan diserap lagi oleh tubuh si kucing. Nah, zat apa yang berbahaya di dalam kencing yang bisa meracuni tubuh kucing? Ya, jawabannya adalah amonia dan urea. Amonia dan urea ini ada di dalam kencing. Jika kencing tertahan, urea ini akan diserap lagi oleh tubuh dan beredar ke seluruh tubuh dan meracuni semua organ-organ tubuh. Dan sehari tidak bisa kencing saja, si kucing sudah dipastikan lemas. Apalagi dibiarkan 3 hari. Wow, miris sekali gitu kan. Nah, ini adalah keteledoran pemilik ya, yang tidak segera membawanya ke dokter hewan. Dan bisa jadi loh, ini merupakan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan. Padahal mungkin jika saat 2 hari sebelumnya pemiliknya itu membawa ke dokter hewan, mungkin masih ada harapan ya untuk sembuh. Dan ketika pemilik teledor tidak membawanya ke dokter hewan dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan, maka ya pemilik yang bersalah. Oke, ini adalah salah satu cerita dari cat parents yang tidak bijak dalam memelihara kucingnya, menelantarkan kucing peliharaan yang sedang sakit. Kami berharap kasus-kasus keteledoran seperti ini tidak berlanjut ya. Nah, bukankah zaman sekarang ini sudah semakin maju ya? Pemikiran juga semakin maju. Seharusnya sikap bijak para pet owners atau pemilik hewan juga semakin maju dong. Jika punya anabul di rumah, anabul kesayangan di rumah, maka anabul Anda adalah anggota keluarga Anda. Apabila sakit, anabul punya hak untuk diobati oleh tenaga yang berkompeten, yaitu dokter hewan. Dan juga merupakan kewajiban pet parents atau pemilik untuk memeriksakannya ke dokter hewan. Semoga pet parents yang menonton tayangan ini dapat menjadi lebih bijak dalam memelihara dan merawat anabulnya di rumah. Ingat, memelihara anabul adalah komitmen seumur hidup anabul. Ada waktu, ada tenaga, dan ada biaya yang wajib diperhatikan dan dicurahkan. Apabila komitmen tersebut tidak mampu dicukupi atau tidak disanggupi, maka jangan memelihara anabul, karena akan lebih condong ke pelanggaran kesejahteraan hewan, dan ini bahaya.
Oke, kami akhiri video atau tayangan kali ini. Kami berharap cat parents yang menonton video ini atau tayangan ini dapat lebih bijak lagi dalam memelihara anabulnya. Apabila anabul sakit, segera periksakan ke dokter hewan. Jangan bertanya di medsos, jangan bertanya di grup-grup Facebook. Itu sangat-sangat itu sangat membahayakan kondisi anabul. Segera ke dokter hewan. Tidak ada alasan apapun untuk tidak membawa ke dokter hewan. Harus ketika anabul sakit harus bawa ke dokter hewan. Karena tenaga yang berkompeten adalah dokter hewan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya.